Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Ini saya minta maaf waktunya saya menggunakan sebentar sekitar 10 menitan Tidak apa-apa. untuk wawancara. Terima baik. kasih juga Bu Devi karena sudah bersedia menjadi narasumber saya. Oke, baik Bu Dini. Ya, sekarang untuk pertanyaan pertama Bu Devi, Ya. saya ingin menanyakan kepada Bu Devi, apa penyebab motivasi belajar siswa di sekolah kita itu rendah? Rendah. Oke, baik. Saya ulang lagi. Penyebab motivasi belajar siswa di sekolah kita itu rendah. Iya. Biasanya Bu Dini, kita lihat realita di lapangan ya. Untuk motivasi belajar siswa itu sendiri, itu biasanya ada dari internal, bersifat dari internal, dan ada bersifat dari eksternal. Berarti ada dua ya. Ada dua. Jadi yang penyebab dari internal ini sendiri, berarti kan dari siswa itu sendiri. Iya. Yang pertama, motivasi yang disebabkan oleh belajar siswa itu rendah diakibatkan oleh siswa itu sendiri yang tidak ada keinginan untuk belajar. Iya. Itu tidak ada keinginan belajar dari dalam dirinya. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi siswa itu terkontaminasi dengan alat-alat teknologi seperti HP ya, mengkonsumsi internet yang berlebihan yang tidak digunakan untuk hal-hal yang positif, yang bersifat positif ya, sehingga motivasi siswa itu untuk belajar tidak ada lagi. Mereka itu hanya berpikir untuk bermain dan bermain. Nah, itu dari dalam diri siswa itu sendiri ya, dari internal. Itu mungkin ada yang lain lagi. Tapi ini yang kemudian yang bersifat eksternal Bu Dini, ini yang bersifat eksternal ini kan dari luar nih. Dari luar ya, motivasi dari luar itu biasanya dia disebabkan oleh lingkungan keluarga dulu. Benar. Lingkungan keluarga dulu ya. Apakah itu bersifat dari dorongan orang tua? Mungkin kurang ya, dorongan orang tua itu kurang untuk bisa memotivasi anaknya untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian lingkungan bermain yang tidak bersahabat, lingkungan yang bermain itu yang kurang cocok ya, yang membuat siswa itu sendiri lebih senang untuk bermain-main daripada belajar. Itu lebih bermainnya dalam hal yang mungkin yang kurang baik, sehingga mereka itu tidak termotivasi untuk belajar. Mungkin itu saja dulu untuk motivasi belajar siswa. Oke. Terima kasih Bu. Selanjutnya, penyebab minat baca siswa kita itu cukup rendah itu apa ya? Itu hampir sama juga Bu Dini ya, dengan motivasi belajar siswa itu sendiri. Ya kan? Untuk minat baca siswa rendah juga ada faktor internal dan eksternal. Nah, ini yang kita bicarakan dulu adalah faktor internalnya, ya kan? Ya. Untuk faktor internal, kalau minat baca siswa itu yang pertama, siswa itu tidak memahami dengan konsep ataupun dengan bacaan yang dia baca. Itu yang pertama sekali. Mungkin dia baca tapi dia nggak tahu apa yang dia baca. Itu berarti kan pengetahuannya yang kurang, ya kan, dalam memahami bacaan. Yang kedua, mereka itu memang tidak terbiasa untuk membaca. Tidak suka dengan membaca, itu tidak suka. Dan yang ketiga, mereka hanya membaca ketika guru menyuruh mereka untuk membaca, baru mereka baca. Apalagi kita lihat ya kenyataan di lapangannya, kadang-kadang ada beberapa siswa, begitu kita melanjutkan materi pelajaran ke depan dengan materi yang baru, kita tanyakan secara umum pemahaman mereka itu tidak tahu apa-apa, padahal mereka punya buku paket loh, Bu Dini, yang bisa mereka baca. Dan sebelumnya kita sudah menjelaskan kepada mereka bahwa nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ini. Jadi siswa-siswi sekalian, untuk di rumah itu mohon dibaca. Seperti itu. Tapi ketika di lapangannya, pas saat kita jumpa untuk pertemuan selanjutnya, kita tanya pengetahuan umum kepada mereka itu
nggak tahu. Ya, ya. Padahal mereka hanya kadang-kadang membaca, dan apa yang mereka bacakan mereka hanya mengulang apa yang mereka bacakan aja, mereka tidak Nggak ingat lagi. nggak tahu. Nggak Karena ingat. memang bukan nggak ingat Bu Dini, memang sama sekali nggak tahu. membaca. Nggak Ada paham beberapa tadi, siswa ya. nggak baca, memang nggak baca, bukan nggak paham Bu Dini, Oh. memang nggak baca. Oh, ya. Ada beberapa yang memang nggak baca walaupun kita udah suruh membaca untuk materi yang selanjutnya, tapi mereka itu nggak baca. Sampai segitunya minat untuk membacanya itu kurang. Itu apakah karena mereka itu mungkin pengetahuannya tentang apa yang dia baca dia nggak tahu, atau memang minat bacanya memang nggak ada, Keinginan, seperti ya? itu. Memang keinginannya nggak ada seperti itu. Oke. Selanjutnya Bu Devi, itu masalah itu Oh, itu baru internal ya. Oh, baru internal ya. Oke. Kemudian Eksternalnya? ada eksternal Bu Dini. Ada apa namanya, minat baca yang siswa yang rendah ya. Itu dari eksternalnya itu sendiri biasanya Dorongan dari orang tua untuk membaca ya. Iya, karena tidak ada yang menyuruh untuk Iya. mereka membaca. Kalaupun menyuruh, tidak semacam ada penekanan sedikit untuk membaca seperti itu. Itu mungkin faktor eksternalnya. Sekedar menyuruh ya. Sekedar menyuruh. Mungkin apakah mereka membaca itu, mereka tidak suka membaca pelajaran, mungkin bisa mereka itu suka membacanya komik itu, sehingga kan pas kita belajar di sekolah kan bukan komik yang kita tanyakan Bu Dini kan, mereka itu menyenangi bacaan-bacaan, mungkin bukan bacaan yang mengenai pengetahuan yang diajarkan di sekolah, pengetahuan luar yang kita tidak tanyakan di sekolah, mungkin itu salah satunya, sehingga kita tidak tahu mereka itu apakah minatnya sangat minat atau kurang minat terhadap materi pembelajaran yang mereka baca itu. Baik, Bu Oke. Devi. Ini untuk kesulitan belajar siswa ya. Seperti yang kita tahu ya, beberapa siswa kita itu mengalami kesulitan belajar seperti mereka tidak fokus pada saat menerima materi pembelajaran. Kira-kira menurut Bu Devi itu penyebabnya apa ya? Tidak fokus dalam menerima materi pembelajaran ya. Ya. Sama juga itu. Pasti ada faktor internal dan ada faktor eksternal. eksternalnya. Kalau internal itu udah pasti itu faktor dari dalam diri mereka sendiri, yaitu minat belajar mereka itu tadi kurang. Mereka itu memang dari dalam dirinya itu nggak ada minat untuk belajar. Itu internalnya, ya kan? Itu internalnya kan. Penyebabnya hampir sama dengan motivasi belajar, karena mereka tidak punya motivasi untuk belajar itu untuk belajar. Sehingga mereka itu tidak punya minat untuk belajar. Kurangnya pengetahuan yang mereka peroleh, misalnya nih dalam pembelajaran matematika, kita lihat banyak sekali siswa yang bukan banyak sekali ya. Kalau kita bilang banyak sekali, tapi ada beberapa siswa yang kurang minat dalam pembelajaran seperti itu, yang susah, yang sulit, matematika, kimia, fisika. Ada beberapa siswa nih kita lihat. Kemudian kalau ekonomi di bagian matematisnya, bagian numerasi, kesulitan di bagian numerasi. Iya, itu mereka itu tidak punya pengetahuan tentang itu, bahkan dasar-dasar aja kurang. Sehingga mereka itu tidak timbul minat terhadap tidak fokus. Kemudian pada saat guru menjelaskan juga mereka tidak fokus. Itu faktor dari internal ya. Kemampuan siswa itu sendiri, intake siswa, kemampuan siswa itu sendiri. Kemudian kalau dari faktor eksternal mungkin bisa disebabkan oleh kurangnya model-model pembelajaran yang digunakan oleh guru, sehingga membuat siswa itu lebih menarik untuk belajar seperti itu. Itu mungkin salah satunya. Berarti faktor lingkungannya juga berdampak ya di fokus belajar siswa ya. Oh jelas. Seperti faktor lingkungan itu. Seperti siswa yang suka bermain smartphone misalnya. Iya. Mereka itu memang tidak ada minat lagi untuk belajar. Kalau yang suka main smartphone, apalagi mereka memainkan smartphone itu bukan untuk hal-hal yang positif. Jadi kenapa saya bilang bukan hal-hal positif? Mereka itu main game sudah berlebihan, sehingga di kepalanya itu yang ada game dan game. Itu yang membuat mereka itu fokusnya hilang terhadap pembelajaran yang diajarkan oleh guru itu sendiri. Itu kan bisa juga, ya kan? Mbak Bu Devi, untuk selanjutnya apa penyebab kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua siswa dalam membangun relasi antara guru dengan orang tua siswa juga? Penyebabnya apa kira-kira? Penyebab guru dengan orang tua siswa dalam membangun relasi ya, Bu Dini ya. Susah ya. Susahnya dalam membangun hubungan ya. Kesulitannya apa saja? Kesulitannya ya. Yang kita ketahui ya, orang tua itu bermacam-macam ya,
macam-macam pengetahuan dia tentang pendidikan. Benar. Ada orang tua yang mengerti tentang pendidikan, ada orang tua bukan tidak mengerti ya, saya bilang kurang paham tentang pendidikan. Sehingga orang tua yang mengerti pendidikan, mereka itu mudah untuk berkomunikasi dengan guru, Benar. dan guru mudah untuk berkomunikasi dengan orang tua. Tapi bagi orang tua yang kurang mengerti dengan pendidikan, ini yang pendidikan dulu ya Bu Dini ya, yang kurang mengerti dengan pendidikan, mungkin mereka menganggap setelah siswa itu disekolahkan ke sekolah, mereka itu tidak punya tanggung jawab dalam hal pendidikan. Lepas gitu ya. Mereka melepaskan anaknya ke sekolah, itu sudah tanggung jawab sekolah. Jadi nggak menganggap bahwa pendidikan anak itu sama-sama tanggung jawab antara orang tua dengan guru di sekolah. Itu kan yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman orang tua terhadap pendidikan, arti pentingnya pendidikan. Kemudian yang kedua Bu Dini, orang tua mengerti tapi diakibatkan oleh kemampuannya yang terbatas. Apakah mereka itu sibuk, sangat sibuk, ya kan? Katakanlah kalau mereka itu bekerja keras, bukan seperti orang kantoran mungkin ya, yang masih bisa pekerja kasar. Mungkin dalam hal mereka bekerja itu mereka tidak punya waktu untuk mengurus pendidikan anak, untuk makan saja mereka sudah sulit. Sehingga waktu kita komunikasikan pendidikan kepada orang tua yang semacam seperti itu tadi Bu Dini, kurang apa ya? Kurang titik temunya. Kurang dapat titik temunya. Mereka hanya pasrah kepada kita, betul Bu Dini. Hanya pasrah kepada kita guru. Jadi mereka itu sudah mempercayakan kita 100%. Padahal kan kita Bu Dini kalau di rumah itu kan tidak bisa kita handle lagi. Karena kan untuk rumah itu ada orang tua yang menghandle. Kita hanya komunikasi dengan orang tua bagaimana caranya menghandle. Oh ini ada masalah ini, tolong ibu bapak tolong pantau siswa ini di rumah seperti ini dia keadaan di sekolah. Tapi mereka karena mereka itu punya keterbatasan tadi Bu Dini, mereka mungkin siangnya capek bekerja, malamnya beristirahat. Jadi mereka udah pasrah. Itu juga itu pengaruhnya. Kemudian satu lagi Bu Dini, yang kita lihat sekarang ini, entah faktor apa itu, yang saya lihat anak-anak itu kadang-kadang ada sebagian anak-anak itu yang lebih keras daripada orang tuanya. Sikapnya itu lebih keras daripada orang tuanya, sehingga orang tuanya itu lemah, lebih mengalah daripada anaknya, malahan mengalah dalam hal-hal yang kurang tepat. Mengalahnya kan memang kita nggak harus semua kita orang tua itu harus menang, kita harus memahami, tapi ini mengalah untuk hal-hal yang tidak tepat, yang harus mengikuti kemauan anak, padahal kemauan itu tidak baik untuk pendidikannya. Contohnya dia itulah tadi minta HP, kemudian menggunakan HP tersebut tidak ada batasan waktunya, sehingga anak-anak itu nggak ada waktu untuk belajar lagi. Itu Bu Dini salah satunya. Dan orang tua itu tidak bisa tidak bisa melarang anak tersebut, kalah orang tuanya. Benar. Itu jadi penyebab susahnya kita berkomunikasi dengan orang tua itu karena orang tuanya itu sibuk berarti ya. Salah satu sibuk bekerja, kemudian yang pertama kurangnya pemahaman tentang arti pentingnya pendidikan. Yang kedua itulah tadi kesibukan dalam bekerja, sehingga mereka itu tidak punya waktu, pasrah. Pendidikan itu hanya diperoleh dari rumah sekolah saja. Oke, berarti untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa penyebab guru itu kurang menggunakan metode inovatif dan kreatif saat menyampaikan pembelajaran? Metode dan model-model ya. Metode model-model yang kreatif dan inovatif ya dalam pembelajaran ya. Yang pertama Dini sendiri ya. Yang pertama akibatnya itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman guru itu sendiri terhadap metode dan mode-model pembelajaran yang digunakan. Saya metode ini cocoknya dengan materi yang ini, itu kurang.
kurang kurang ya. Dan mereka itu kadang-kadang tidak menjalankan metode dan model-model pembelajaran, yaitu nggak tahu tadi model pembelajaran ini bagaimana langkah-langkahnya, metode apa yang digunakan, kemudian cocoknya dengan materi apa, sehingga pembelajaran itu lebih kreatif dan inovatif dan bisa menarik minat siswa untuk belajar. Yang tadi tidak mau belajar membuat mereka itu tertarik untuk belajar. Itu kalau menurut saya, kalau dalam memaksimalkan metode dan model-model pembelajaran oleh guru, itulah kurangnya pemahaman tentang metode dan model-model pembelajaran. Itu kalau saya. Oke, baik Bu Devi. Bagaimana pendapat Bu Devi tentang guru yang jarang menampilkan media ajar yang berbasis teknologi ya? Ya. Yang pertama, kemampuan guru itu sendiri dalam mengaplikasikan teknologi pembelajaran. Tidak paham ya, tidak tahu ya caranya. Kemudian yang kedua, yang diakibatkan oleh usia ya. Usia guru itu sendiri. Mungkin udah tua, udah malas gitu ya, karena sebelumnya mereka itu dulu waktu mereka belajar belum ada tipek itu belum ada, sehingga ya itulah penyebabnya. Paling cuma guru-guru yang usia masih muda. Iya, kebanyakan kita lihat banyak yang seperti itu ya. Kalaupun mereka ada menggunakan sedikit penggunaannya, bukan nggak ada beberapa bukan nggak ada ya, ada beberapa tapi sedikit gitu. Tidak maksimal. Tidak maksimal. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir Bu Devi, ya, baik. Apakah ini sebagai guru Bu Devi, apakah Bu Devi mengalami kesulitan saat mengaplikasikan pembelajaran berbasis HOTS? Oh iya, jelas Bu Dini. Karena kan seperti yang kita ketahui, sekolah kita ini punya siswa itu yang bermacam-macam tingkat pengetahuannya. Jadi intake siswa ya, kemampuan siswa memahami dengan materi pembelajaran itu berbeda-beda. Sehingga pada saat kita mengaplikasikan pembelajaran yang berbasis HOTS, ada siswa yang mampu, ada siswa yang tidak mampu. Kita harus lihat juga kan, karena ada kelas yang memang banyak sekali siswa yang kurang memahami dengan materi, kurang pengetahuannya, sehingga kita kadang-kadang pada saat kita mengaplikasikan pembelajaran HOTS itu, yaitu tidak maksimal. Bukan nggak ada, kita ada mengaplikasikan tapi kurang maksimal, yang diakibatkan oleh seperti itu tadi. Tapi ketika kita berhadapan dengan siswa-siswi di kelas yang siswa-siswi yang punya pengetahuannya lumayan tinggi, untuk kita mengaplikasikan pembelajaran yang HOTS itu, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Nggak kita bilang lancar ya, tapi bisa berjalan dengan baik. Berarti itu sebab dari siswa ya. Kalau sebab dari guru, kira-kira kenapa guru itu belum mampu melaksanakan pembelajaran berbasis HOTS tadi? Kalau dari guru, apa kira-kira penyebabnya? Dari guru ya, dari guru itu sendiri ya. Saya rasa mungkin dari guru itu sendiri yang menyebabkan kita tidak menggunakan pembelajaran berbasis HOTS. Banyak pertimbangan juga. Yang pertama yang diakibatkan oleh siswa itu jadi pertimbangan kita. Yang kedua, kadang-kadang guru tersebut yang kurang memahami materi yang HOTS tersebut, sehingga pembelajaran itu tidak bisa kita jalankan dengan menggunakan kemampuan yang ada. Ya. Gitu. Soalnya Bu Devi, ini pertanyaan terakhir. Pendapat Bu Devi tentang guru yang kurang berinisiatif untuk mengikuti pelatihan teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Itu apa penyebabnya? Penyebab kenapa guru itu kurang berinisiatif untuk mengikuti pelatihan? Itu banyak penyebabnya begini. Ini saya jawab beberapa aja ya, secara umum ya. Yang pertama, yaitu tadi guru yang sudah tua. Mereka itu rata-rata kemampuan mereka itu untuk berpikir udah kurang mampu. Jadi mereka itu kurang kemauan untuk mengikuti itu diakibatkan oleh kemampuan mereka yang kurang mampu itu tadi. Kemudian yang kedua, kesibukan kita setelah pulang dari sekolah ya,
di rumah itu kan udah kesibukan dengan keluarga ya. Nah, itu salah satu Bu Dini. Kadang-kadang kita nggak sempat berpikir apa-apa lagi ketika kita berhadapan dengan keadaan yang di rumah. Nah, kan kita banyak pekerjaan-pekerjaan, banyak tanggungan, banyak beban itu yang di luar tanggung jawab di sekolah. di luar tanggung jawab dari sekolah. Itu Bu Dini. Yang saya lihat itu banyak. Iya. Itu banyak yang apa namanya? Yang dari rumah itu sendiri. Kemampuan juga banyak, tapi yang dari rumah itu sendiri juga. Apakah dengan anak nanti, apakah dengan suami itu sendiri, atau kesibukan yang lain. Kita harus bekerja di luar jam kerja dari sekolah itu, mungkin ada juga yang bekerja dengan bentuk yang lain. Ya. Intinya kita harus bisa membalancekan urusan sekolah dengan urusan di luar sekolah. Oh jelas ya, jelas begini. Seharusnya kalau kita memang kurang memahami dengan misalnya media aja berbasis teknologi ya, kita itu kan harus mencari ilmu bagaimana caranya supaya kita bisa, kan gitu seharusnya kan. Itu seharusnya Bu Dini. Tapi yang terjadi di lapangan ya itu tadi yang saya bilang, bentrok dengan keluarga dan sebagainya, sehingga kita itu tidak bisa mengikuti pelatihan tersebut. Apalagi pelatihannya berada di luar kota begini, kita harus meninggalkan keluarga, ya kan? Kalau ada bayi, kita harus meninggalkan, ya kan? Bagaimana? Itu salah satu penyebabnya. Itu penyebabnya. Bu Devi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Dini. Terima kasih banyak juga sudah bersedia menjadi narasumber saya di waktu yang mepet ini. Ya, assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.